semuanya, balik lagi sama Linda, host paling cantik di Biocycle. Nah, kalau sebelumnya Linda sendirian, kali ini Linda bakal ditemenin sama temen Linda. Mana ya orangnya? Nah, Linda bakalan ditemenin sama, perkenalkan diri dulu dong. Oke, aku bakal kenalin diri aku ya. Kenalin, nama aku Lala. Kali ini aku bakal temanin perjalanannya Kak Linda nih buat kelilingin apa sih Kak? Nah, konten sekarang kayaknya agak beda deh Kak. Karena kalau misalkan sebelumnya kita tuh ngebahas tentang pet atau kennel. Nah, sekarang kita bakal bahas kebun durian. Kebun durian? Iya, kita bakal ngebahas tentang kebun durian. Sekarang kita lagi ada di Gadok Farm. Kita lagi ada di Gadok Farm, Ciawi, Jawa Barat. Nah, di sini katanya sih bukan cuma ada kebun durian aja nih Kak, tapi ada kebun-kebun yang lainnya. Gimana? Tapi kalau untuk duriannya ada yang paling istimewa nggak Kak di sini? Katanya di sini ada kebun durian Musangking. Nah, gimana? Penasaran teman-teman seperti apa? Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam. Nah, kita ada di Jeruk Siamadu. Yuk kita lihat ke dalam buat lihat liputannya. Kali ini kita lagi ada di kebun jeruk ya Kak ya? Mau cobain nggak? Kayaknya enak deh. Nih, kita bakal cobain dari jeruk nama ini Siamadu ya Kak? Jeruk Siamadu langsung dari pohonnya. Yuk coba kita cobain ya. Oke. Mau dong? Yuk buka. Bisa nggak? Bisa. Wah, nah, gimana, segar banget kan? Kalau siang-siang kalian kesini bisa banget langsung petik ke kebunnya, atau kalian juga bisa langsung ambil di Healthy Court Cafe. Iya. Nikmatinnya di situ juga. ada di sana salah satunya. Kita bakal cobain nih salah satu jeruk Siamadu yang ada di Gadok Farm. Cobain ya. Manis banget sumpah. Nah, kalau tadi kita habis dari kebun jeruk Siamadu, sekarang kita lagi ada di mana Kak? Di kebun Kelengkeng Kinglong. Jadi, ayo kita lihat nih kebunnya. Nah, tapi sayang banget nih Kak, karena kita datang saat ini emang udah pasca panen. Jadi kita nggak bisa ngeliat secara langsung gimana sih bentuk buahnya, ya kan? Iya, sayang banget. Aduh, kayaknya besok-besok kita bakal main kesini lagi pas dia masih berbuah. Jadi kita bisa ngeliat tuh gimana bentuknya. Dan gimana sih kita juga bisa ngerasain gimana sih rasanya dari Kelengkeng Kinglong ini. Karena dari namanya juga unik banget ya Kak. Unik banget, karena aku cuma tahu itu kelengkeng itu ya cuman Kelengkeng. Kita nggak tahu jenisnya ya kan. Oke, selain Kelengkeng Kinglong, kita bakal ngeliat jenis buah-buahan lain yang ada di sini. Jadi, ikutin kita ya. Ternyata guys, di bawah kebun kelengkeng tadi, di atasnya itu ada kebun durian. Aduh, kita bakal ngeliat nih gimana sih pohon durian khususnya untuk yang jenisnya durian Musangking gitu. Iya, ternyata Kak ada keunikan loh dari kebun durian ini. Kalau misalkan di luar daerah pohonnya itu tinggi-tinggi, ternyata pohon di sini tuh pendek-pendek dan buahnya itu bisa langsung kita ambil gitu loh kalau udah jatuh ya. Buat kita panennya secara langsung. Iya, jadi kita juga kalau misalkan mau jalan-jalan di sini tuh nggak takut akan kejatuhan buah duriannya karena memang kecil pohonnya. Penasaran nggak sih pohonnya kayak gimana? Ya kan? Yuk. Nah, ini dia Kak, yang keunikan tadi yang aku bilang di bawah, kalau misalkan pohon dari durian Musangking ini di sini tuh pendek. Lihat deh, kita bisa lihat kan buahnya bener-bener kayak di sepinggang kita Kak. Banget. Ini mah bukan pinggang, tapi ini bisa selutut aku loh. Iya kan?
dan ngambilnya tuh gampang. Kalau misalkan udah ini ya udah matang, dia tuh bisa jatuh sendiri karena di sini dikasih tali gitu. Bener banget nih. Nah, tapi tau nggak sih Kak, ternyata untuk durian itu sendiri itu banyak banget nih pebisnis yang mulai berubah dari durian biasa jadi ke durian musangking. Apalagi durian musangking ini juga memiliki harga yang lumayan tinggi, tapi banyak peminatnya loh. Iya, dan juga tenang aja, dengan harga yang tinggi tapi kualitasnya itu emang benar-benar menjamin dan itu enak banget, legit banget. Tapi kayaknya untuk perawatannya susah atau gampang ya Kak? Nah, itu aku kurang tahu tuh cara budidaya yang baik dan benar untuk durian musangking ini tuh kayak gimana sih? Apa beda dari durian biasanya? Iya, aku juga nggak tahu. Kayak kita butuh tanya Pakarnya deh. Yuk langsung aja kita tanya pakarnya. Iya. Nah, sekarang kita udah bareng sama Mas Surya. Mas Surya, boleh dong perkenalan dulu, perkenalkan diri sama teman-teman di Biocycle. Oh ya, perkenalkan saya Muhammad Surya. Saya di sini sebagai pengurus, kebetulan sebagai pengurus durian juga. Ini kurang lebih seperti itu secara umum. Ya, kalau boleh tahu, Ya. ini durian jenis apa sih? Oh, ini jenisnya adalah musangking gitu. Musangking itu dari Malaysia sendiri. Ya, kita pembibitan juga dari Malaysia ini bibitnya. Langsung dari Malaysia. Iya, betul. Kebetulan kita langsung dari Malaysia bibitnya. Kalau boleh tahu, di sini tuh ada jenis durian apa aja sih selain musangkingnya? Untuk di sini kurang lebihnya ada montong, ada musangking dengan oci, kurang lebih seperti itu. Berarti banyak jenis durian gitu ya berarti ya Bang? Iya, di sini kita karena musangking sendiri itu nggak bisa berdiri sendiri Mbak, gitu. Musangking itu mesti punya pasangan, makanya kita ada montong dengan oci sebagai pejantan. Jadi harus disilangkan, nggak bisa sendiri? Nggak bisa, untuk musangking sendiri dengan jenisnya sendiri bisa, namun kurang kuat. Lebih efektif itu menggunakan oci dengan montong untuk sebagai penjantan saat nanti perkawinan bunganya itu. Oh, jadi kalau yang sekarang kita lihat ini hasil persilangan atau emang asli dari musangkingnya? Kalau hasil ini kita bisa lihat ya, ini hasil silangan dari montong. Oh, ini persilangan. Tuh, ya karena ini ukurannya lebih besar dari musangking yang biasa. Kalau musangking biasa itu kisarannya 2 kilo, 1,5 kilo hingga 2 kilo. Tapi untuk dengan montong ini bisa mencapai 2,5 kilo sampai 3,5 kilo. Gitu. Nah, aku pengen tahu nih Mas Surya, Ya. kalau untuk durian musangking sendiri apa sih bedanya sama durian yang lain? Nah, ini Mbak, kalau bedanya durian musangking dengan durian yang lain ya, secara umum musangking ini bisa kita lihat di sini kita ada bintang. Nah, ciri khas musangking itu di sini ada bintangnya. Beda dengan halnya durian yang lainnya. Itu demikian. Makanya bisa secara umum itu dilihatnya musangking itu adalah dari bintangnya ini sendiri. Gitu. Kalau boleh tahu dalam dalam satu pohon ini bisa menghasilkan berapa buah sih? Kalau kita di sini punya program paling sedikit satu pohon itu 5 buah. Untuk paling banyak kita pernah ada sampai 50 buah ke atas. Kita pernah ada. Dalam satu pohon? Dalam satu pohon dengan ukuran kurang lebih ini 3 meter tingginya gitu. Nah, aku juga penasaran nih, kenapa sih pohon ini tuh dibandingkan sama pohon-pohon durian yang lainnya tuh beda? Ini kan lebih pendek ya, sedangkan Iya. setahu kita Ya. durian itu tinggi banget ya. Nah, untuk itu karena kita di sini pakai program pangkas pucuk, makanya ini pohon nggak bisa terlalu tinggi. Dengan usia 3 tahun sampai 4 tahun ini udah siap kita buahkan, dan kita pangkas terus pucuk atasnya sehingga dia nggak bakal terlalu tinggi nantinya. Kalaupun dia tinggi, nggak akan setinggi pada durian pada umumnya. Itu. Oh, nah aku juga sering dengar gini ya Mas ya, kalau durian musangking ini durian yang bisa dikatakan ya harganya juga mahal, Ya, rasanya tentu. juga premium Oh, kan. iya. Nah tapi aku penasaran untuk budidayanya gimana nih Mas? Murah atau mahal juga nih? Kalau budidayanya sendiri sih tergantung ya, tergantung dari si pemilik kebun sama pengurusan. Karena relatifnya untuk durian musangking ini dibilang murah tidak, dibilang mahal tidak. Karena dengan kita pemberian pupuk yang intensif dan menghasilkan juga buah yang eksklusif gitu. Jadi di mana kita keluarkan kocek, kita bakal bisa mendapatkan kocek lebih dari itu. Itu.
Semisalkan kita mengeluarkan dana untuk pemberian pupuk ini 1 juta, kita bisa mendapatkan 5 juta. Kenapa demikian? Ini sebagai secara umum ya, bukan sebagai realitas yang nyata gitu. 1 juta ini berarti kan untuk pupuk 1 pohon. Sementara 1 pohon ini bisa menghasilkan 5 juta. 5 juta ini ada 5 pohon, 5 buah. Itu contoh seperti itu, Mbak. Berarti Betul. banyak banget nih keuntungannya. Contoh saja seperti gitu. Untuk detailnya mungkin nanti kita bahas di lain waktu gitu, Mbak. Oke, Tapi siap. aku penasaran juga nih, apa sih selama ini tuh hambatan dalam perawatan si durian ini? Kalau hambatan dari musangking, dari pengalaman umum saya, Mbak ya, ini dia gampang terjangkit penyakit akar untuk durian musangking ini sendiri. Itu karena satu, Bogor ini intensitas cuacanya cukup tinggi. Itu Curah hujan. ya, curah hujan tinggi dan menyebabkan tanah lebih basah. Lalu kalau misalkan tidak diurus dengan benar, biasa tanah itu kan clay. Clay itu nanti dia menggenang dan itu tidak meresap dengan sempurna. Itu menyebabkan nanti pembusukan akar juga. Nah, Tuh. terus aku juga kalau kita bahas tanah nih Mas, tadinya aku juga kepo nih, kenapa ya kita di bawahnya ada terpal gitu ya Kak ya? Ini apa sih dan itu buat apa? Nah, ini itu namanya stressing air. Ini salah satu cara kita supaya intensitas hujan yang tinggi ini tidak langsung kena tanah, tapi dia bakal ke samping pohon. Walaupun dia bakal dia bakal meresap ke bawah, tapi cukup sedikit. Gitu. Kalau misalkan kita buka ini, Mbak ya, ini kering. Beda dengan yang kita lihat di samping sana, itu basah. Itu. Itu. Coba aja dibuka. Apa? Oh ini bisa. Nih. Ini kita dibuka aja. Sebenarnya ini agak ini habis dikocor, tapi lebih kering daripada yang sebelah. Gitu. Nah, terus ini Mas, kalau misalnya untuk buah, terutama kan durian yang pasti kita kejar rasanya dong. Iya. Ya, kalau untuk rasanya apa sih yang paling berpengaruh gitu? Adakah pupuk ataupun ya cairan lainnya gitu Mas Iya. kita pakai? Kita bahas dulu, namanya musangking itu identiknya dia manis, legit, pahit. Nah, pupuk apa yang digunakan? Ya kan? Salah satunya pasti kita menggunakan amino. Gitu, amino. Tapi di amino ini kita bagi dua penerapan. Ada penerapan yang dimana kita untuk bunga, untuk pengisian buah, dan untuk buah. Nah, kita salah satunya menggunakan Bestico, Mbak. Kita menggunakan Bestico BSB itu di pentil buah, bunga buah, sampai pengisian awal. Itu. Untuk pengisian lebih lanjut kita menggunakan amino yang kita gunakan selain Bestico ini sendiri. Itu. Untuk di awal kita menggunakan Bestico untuk bunga, terus untuk pentil buah hingga pengisian awal. Itu saja. Ada nggak sih perbedaan antara pohon yang menggunakan Bestico dengan pohon yang tidak menggunakan Bestico? Nah, oke, pertanyaan yang bagus, Mbak. Penggunaan Bestico ini satu, dia untuk memunculkan pucuk. Sebenarnya kita di Bogor ini nggak butuh pucuk gitu, apalagi sedang berbuah. Tapi beberapa pohon kita membutuhkan pucuk karena ada namanya penyakit gitu, efek paklo atau sebagiannya, kita dibutuhkanlah pucuk. Makanya kita di awal itu membutuhkan Bestico ini untuk memunculkan pucuk. Oke, itu yang pertama. Tuh, iya. Tiga. Sendiri itu kan tadi kan sudah saya jelaskan di awal, untuk Bestico ini kita menggunakan di pengisian awal gitu. Jadi untuk lebih lanjutnya kan kita menggunakan pengisian buah amino yang lain gitu. Jadi bukan memerlukan amino yang lain juga untuk Iya, dari untuk si rasa dari si buahnya ini sendiri gitu. Tapi untuk Bestico kita butuhkan itu di awal. Itu di awal ya, berarti untuk mulai pembuahan di awalnya gitu. Membuat di awal di bunga, pentil hingga pengisian awal. Pengisian lebih lanjut kita menggunakan amino yang lain. Kurang lebih seperti itu. Dari Mas Surya sendiri, ada nggak sih tips dan trik buat teman-teman pemula nih yang mau budidaya durian? Kalau dari pribadi saya sendiri gini sih. Satu, kalau namanya durian, kita harus lihat dulu struktur pohonnya. Dia udah siap berbuah atau tidak. Pertama itu untuk yang untuk yang masa generatif, Mbak.
gitu. Nah untuk yang masa prageneratif vegetatif maaf, kita lihat kondisi pohon ini itu sakit atau tidak. Kalau misalkan dia sakit, kita membutuhkan namanya perawatan, namanya seperti untuk akarnya, pembesaran batang, dan misalkan membutuhkan pucuk. Nah pucuk ini kita butuhkan juga untuk menggunakan Bestigo, maaf gitu. Kita menggunakan Bestigo untuk bagusnya untuk pertumbuhan. Itu makanya di awal tadi saya bilang untuk pentil buah pengisian awal itu menggunakan Bestigo karena dia membantu pertumbuhan gitu. Tapi untuk rasa kita membutuhkan pembantu amino yang lain seperti itu. Oke, gitu jadi teman-teman, banyak banget nih tips dan trik dari Mas Suryanya. Cuman kayaknya kalau cuman kita nggak praktek gimana ya? Ya aku pada kepo deh, pasti teman-teman semua juga pada kepo kan, gimana cara pengaplikasiannya? Iya. Oke, nanti kita coba aplikasi di pohon yang lain yang sedang muncul bunga ya. Iya. Gitu, biar rekan-rekan sekalian nggak bingung. Oke, boleh banget nih Mas. Siap. Oke, kita lihat ya cara pengaplikasiannya. Yuk. Ya.